Kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-5. 2, 3. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Puji Tuhan. Yang menarik dari pembacaan ini, Tuhan bilang kepada orang Israel, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Ada banyak bangsa-bangsa, tapi Tuhan bilang kamu akan kujadikan harta kesayanganku. Ini dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu. Tentu Tuhan juga ingin berbicara kepada kita pagi hari ini, kamu akan kujadikan harta kesayanganku. Tuhan mau jadikan kita harta kesayangan Tuhan, amin. Dan tentu kita akan bangga jika Tuhan menjadikan kita menjadi harta kesayangannya. Kita akan bangga dan kita sangat berbahagia jika Tuhan buat kita harta kesayangan Tuhan dari sekian banyak orang. Dan kita sangat paham dengan harta kesayangan itu. Itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang punya nilai lebih. Ya, itulah keberadaanmu, itulah keberadaanku dan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, ayat ini menjelaskan engkau berharga di mataku, dan bukan saja berharga tapi mulia, saudara-saudara. Kita ini berharga dan bernilai bagi Tuhan, punya harga yang luar biasa. Maka sampai dikatakan aku mengasihi engkau dan aku berikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji Tuhan. Kekasih dalam Yesus Kristus, tepat seperti yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Keluaran tadi, harta kesayangan tidak pernah asal digeletak begitu saja. Harta yang punya nilai, harta yang berharga tidak sembarangan diletakkan. Coba kau punya emas-emasan, punya ali-ali, punya kalung, gelang, begitu saudara-saudara. Mungkin berlian juga. Saudara, coba ketika kita berkumpul di satu tempat, lalu aku tak pergi ke kamar mandi, terus kau letakkan gitu aja barang itu, lalu kau pergi, begitu saudara-saudara. Atau ketika kau di satu tempat minum-minum, lalu kau mau ke kamar mandi juga, kau letakkan kalungmu begitu. Enggak kan? Enggaklah. Kenapa enggak sembarang? Karena dia punya nilai. Pasti kau kantongi, begitu saudara-saudara. Kalau di rumah juga tidak pernah kau beritahukan sama siapapun, masku enak yang lemari dulu di dalam tas warna merah. Tidak mungkin. Kau pasti rahasiakan itu dan kau sembunyikan, kau jaga baik-baik. Jangan-jangan bukan di lemari tempatnya. Terlalu umumkan begitu saudara-saudara. Nek datang orang, datang pencuri, ya tinggal cari air lemari, wis ketemu barang ini. Karena dia punya nilai, jangan-jangan bukan di dalam lemari tempatnya, mungkin di tempat yang lain. Jadi barang yang mahal itu tidak asal digeletakno begitu saja. Kau punya kendaraan, sepeda motor, ya bagi kita itu bernilai, harganya lumayan lah buat kita. Ketika kita pergi ke pasar, selama tidak ada tukang parkir di sana, rasanya tidak nyaman loh. Meninggalkan seperti tidak yakin, tak tinggal saya masuk ke pasar ke dalam sana. Kenapa saudara-saudara? Karena punya nilai. Barang yang berharga itu pasti
kita perhatikan, kita perlakukan khusus, kita perlakukan istimewa. Begitu Tuhan dengan kita. Kalau ayat ini bilang di sini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh dengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Nah, kita lihat ayat ini, untuk menjadi harta kesayangan Tuhan tidak otomatis. Wah, kamu Pak Simbolon, Pak Abraham, Pak Mardi tak gaib harta kesayangan Bunda. Dan saudara, ada satu syarat dari pembacaan ini kita lihat. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Bapak Ibu, saya jadi harta kesayangan Tuhan jika kita sungguh-sungguh dengar firman. Maka ketika kita dengar firman, jangan main-main. Ketika kita dengar firman, seriuslah. Jangan bercabang-cabang hati kita. Jangan kesana kemari pikiran kita, tapi fokuslah kita. Karena kita mau jadi harta kesayangan Tuhan. Kalau tidak mau jadi harta kesayangan Tuhan, ya karakter bukan begitu. Terserah kita mau gaya apa. Mau ada di dalam gereja, mau main handphone, monggo. Itu bisa. Karena bukan harta kesayangan. Karena harta kesayangan itu jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, itu saudara-saudara. Kalau kita tidak mau jadi harta kesayangan, maka sesuka kita, semau kita melakukan sesuatu di dalam kita beribadah. Kita mungkin bisa ada di tempat ibadah, tapi sesuka hati kita melakukan sesuatu di sana. Lalu gadget kita menjadi mainan kita saat kita duduk beribadah. Sekarang ini gereja itu tidak lebih daripada panggung hiburan. Ada di dalam gereja, tapi kita hanya sebagai penonton, ada duduk di sana sambil bermain gadget yang ada di tangan kita. Lalu kita sambil lihat, sambil main, sambil lihat, sambil main. Enak yang mana? Kalau pas enak yang di depan itu kita bisa tertawa, kan begitu. Tapi kalau yang di sini jauh lebih enak, di sini kita lebih asik. Bapak Ibu, kita mau perhatikan, kalau kita mau jadi harta kesayangan, fokus dan kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman. Kita harus dengar baik firman Tuhan. Maka setiap kita berpartisipasi dan ambil bagian untuk situasi lingkungan kita, untuk supaya kita bersama-sama baik-baik dengarkan firman. Ada anak-anak misalnya begitu ya, kita bertanggung jawab untuk itu. Amankan anak-anak, amankan semua yang bisa mengganggu kita, supaya kita menjadi fokus dengarkan firman. Karena kita jadi harta kesayangan Tuhan. Tapi kalau tidak mau jadi harta kesayangan Tuhan, ya apa mau dikata, kita hanya mau sampaikan inilah firman. Kalau mau jadi harta kesayangan, mau jadi emas, mau jadi berlian di matanya Tuhan, mau jadi yang termulia di matanya Tuhan, ayo kita ciptakan itu dari kita. Amin. Yuk, mari Bapak Ibu, saudara-saudara, jadikan kita ini menjadi harta kesayangan Tuhan. Dengar baik firman Tuhan. Kita lihat satu contoh di dalam firman Tuhan tentang yang mendengarkan firman, dan mereka itu adalah harta kesayangan karena mendengar firman Tuhan. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, air menjadi anggur. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya, ada satu pesta pernikahan di Kana itu. Lalu di sana diundang Yesus, diundang ibunya, dan terjadi kekurangan anggur pada waktu itu. Lalu Ibu Yesus menyampaikan kepada Yesus bahwa orang yang punya gawe, yang punya pesta kehabisan anggur.
Ayat 4 bilang, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isi tempayan itu penuh dengan air. Jelas, isi tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, dia memanggil mempelai laki-laki dan seterusnya. Baca sampai ayatnya yang ke-11. Yang saya mau katakan di sana, ketika itu Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan itu, dikatakan isi semua tempayan-tempayan dengan air. Jelas kok itu, bukan dengan anggur, tapi dengan air. Lalu para pelayan-pelayan itu pun meresponi, mensikapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka pun mengisi tempayan-tempayan itu jelas-jelas dengan air, bukan dengan anggur. Lihat, ada sesuatu yang luar biasa terjadi, bahwa air itu tiba-tiba berubah menjadi anggur yang terbaik. Kalau kita baca sampai akhirnya, ya, menjadi anggur yang terbaik, dan mereka pun terkagum dan terheran. Loh, kamu kok sediakan anggur yang terakhir ini jauh lebih enak dari yang pertama, kan begitu, saudara-saudara. Bapak Ibu, yang saya mau katakan, orang ini tidak asal saja mendengarkan. Dan mereka dengar, respon, mereka lakukan itu, saudara-saudara. Lalu terjadi yang luar biasa, anggur yang terbaik yang dinikmati oleh tamu-tamu yang hadir itu. Itulah yang dimaksud dengan yang kita lihat ini tadi. Jika engkau sungguh-sungguh, maka kita menjadi harta kesayangan. Seperti ini, ada satu kesungguhan, dia dengar itu firman. Kalau dia tidak dengar, tidak bisa lakukan seperti itu, dia tidak akan tahu menimba air dan mengisi tempayan-tempayan, tidak ngerti. Tapi dia dengar baik firman, instruksi dari Tuhan jelas, timba air itu, masukin ke tempayan-tempayan itu, dibagikan oleh para pelayan, dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, yang berikutnya kita lihat Lukas pasalnya yang kelima, ayat 4-6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Jelas bahwa mereka sudah semalaman sebagai pekerja, sebagai penangkap ikan, tapi tidak mendapat apa-apa. Ya, mereka kesal itu. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, kosong, pelompong, tidak ada apa-apa. Tetapi, kata si Petrus ini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga, karena Tuhan yang bilang, aku nurut. Lah, saudara, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Kita lihat ini, bahwa ada satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh murid ini. Mereka dengar apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa mereka telah semalaman bekerja, tidak menangkap apa-apa, tidak seekor pun dapat. Tapi karena engkau yang bilang, karena engkau yang suruh, maka aku pun mau. Itu saudara, mau saja, dia kerjakan saja, sehingga tidak mubazir, tidak muspro, bahwa mereka mendapat sejumlah besar ikan. Hebat kok saudara, bahwa murid ini adalah orang yang mau mendengar, tidak main-main. Kalau dia cuma celelean saja, main-main, dia tidak nangkap apa-apa. Tapi karena dia serius, dia dengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena engkau yang suruh, maka aku akan lakoni. Lakoni, saudara-saudara. Lalu sesuatu yang hebat terjadi. Satu lagi, Lukas 17 ayat 11-14. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10
orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu dia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ada 10 orang kusta. Mereka dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka diasingkan karena memang berpenyakit kusta. Jangan campur dengan yang lainnya karena akan bisa menulari. Tapi di tengah-tengah kondisi mereka orang asing, diasingkan dari kelompok manusia lainnya, mereka butuh pemulihan, mereka butuh kesembuhan, mereka tidak ingin terasing dari yang lain, saudara-saudara. Di tengah-tengah kondisi itu, mereka mengetahui tentang Yesus dan mereka datang kepada Yesus. Ya, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika dia memasuki suatu desa, datang 10 orang kusta. Datang 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh, tidak mau mendekat karena mereka takut dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihani kami." Dikatakan oleh 10 orang ini berteriak, lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Cuma itu loh, ya. Kamu pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mereka bergerak dulu. Mereka tidak bilang begini, "Yesus ini lucu. Masa dengan bergerak kami sini pergi kepada imam-imam? Loh, kami akan dimarah." Kan begitu. Karena kami sudah terasing. Kami nanti bisa menulari kepada yang lain. Betul. Tapi ini perintah dari Yesus. Ya, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mereka bergerak dari tempatnya, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, saudara-saudara. Hebat lu, kekasih dalam Yesus Kristus. Mereka dengar firman. Orang yang mendengar firman ini menjadi harta kesayangan Tuhan. Puji Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, sekali lagi, tidak otomatis. Tapi pertama, dikatakan harus sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan, masih dari ayat itu, dari pasal 5 tadi, dari Keluaran, dan berpegang pada perjanjianku, berpegang pada firman Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan tidak akan dipermalukan, jelas. Amen. Mereka sungguh-sungguh disukai oleh Tuhan. Peganglah firman. Jangan kita biarkan begitu saja. Tangkap itu firman, maka kita akan jadi harta kesayangan Tuhan. Jangan pernah mengelak dan membantah itu firman. Apa tidak mungkinlah. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Itu yang kita lihat dan kita sudah lihat tadi, air menjadi anggur itu. Ya, apa yang tidak mungkin jadi mungkin, itulah kebenaran. Maka dengan demikian tangkap itu firman. Bagaimana mungkin? Bukan begitu, tapi akan menjadi mungkin karena Yesus yang melakukannya. Ada pujian kita berkata, "Melayani mengasihi." Berpegang teguh pada kebenaran firman. Sebab pujian kita katakan, "Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan." Mengiringi seumur hidupku. Coba, sudah mengiring Tuhan sampai seumur hidup kita. Janjinya, firmannya kan tetap ku pegang teguh. Jangan lepaskan. Tetap yakini, tetap percayai seperti itu, saudara-saudara. Firman Tuhan ya dan amin. Iya.
Janji Tuhan itu pasti, saudara-saudara. Dan itu terjadi. Oleh sebab itu, kekasih dalam Yesus Kristus, berpeganglah pada kebenaran firman. Tangkap itu firman. Dan jangan pernah ragu dengan kebenaran firman. Yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Kita lihat contoh-contohnya. Mazmur 132 ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, yang kuajarkan loh, yang kusampaikan, pegang itu, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Ya, ini dikatakan kepada Daud. Jadi kerajaan itu akan terus dipegang oleh mereka sampai kepada keturunan. Itu bisa terjadi jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku. Salomo enggak, rontok di tengah jalan. Karena enggak berpegang pada perjanjian Tuhan, dia punya selir-selir, gundik-gundik perempuan-perempuan yang cukup banyak. Dan perempuan itu yang mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala. Kita diingatkan, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya duduk di atas tahta. Ya. Akan mengalir terus pemeliharaan Tuhan itu kalau kita benar-benar berpegang teguh pada perjanjian Tuhan. Hebat loh saudara-saudara. Jadi bukan ujuk-ujuk terjadi, tapi jika kita berpegang teguh pada kebenaran firman, itulah yang menjadikan kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan, saudara. Dan kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Satu lagi, Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Siapa berpegang pada kebenaran sejati, firman Tuhan, ya, kebenaran sejati adalah firman, menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan, menuju kematian. Tangkap itu kebenaran, pegang itu kebenaran sejati, yaitu firman. Kita akan beroleh hidup juga, saudara-saudara. Kalau kita mau jadi harta kesayangan Tuhan, berpeganglah pada firman Tuhan. Kekasih dalam Yesus Kristus, hanya ini syarat untuk kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya kita lihat, ini yang terakhir. Hidup dalam kekudusan. Kalau mau jadi harta kesayangan Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kesucian. Kita klik ayatnya, lihat ini. Pasal 39 dari kitab Kejadian ayat 11 sampai 12. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Dia bekerja di rumah Potifar, ya, Yusuf ini. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Saudara, ini agak sedikit mencong kita. Saya setujulah kalau dibilang istrinya Sambo, tidak mungkinlah diperlakukan oleh si Joshua begitu. Ada orang di dalam kok dilecehkan. Maksud enggak takut gitu loh. Kalau didengar pembantunya, didengar yang lain, ketahuan yang lain, saat ibu ini nanti teriak iye gitu loh, saudara. Maksud ya wanimen gitu ya. Jadi enggak mungkin lah. Tapi ini Yusuf enggak ada orang sama sekali. Malah enggak mau melakukan karena dia istri seorang raja loh. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, mari tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kosong kok rumah. Tidak ada yang tahu. Cuman berdua di dalam. Mesti ini kesempatan emas lah bagi Yusuf. Tapi itu pun tidak dilakukan. Karena kita lihat hierarki, wah dia jauh lebih tinggi. Dia istri raja loh, mati aku. Kan begitu saudara-saudara. Dari hierarki saja udah takut. Kok Yosua wani tidak benar wi. Ketika ibu Potifar bilang, ayo Yusuf tidur dengan aku, enggak. Dipaksa enggak. Malah dia lari tinggalkan bajunya sama kau itu. Wah, dari aku pada mati nanti di penjara. Wah,
Saudara-saudara, ternyata gitu-gitu pun toh di penjara. Nah ini pengkhianat ini. Bagaimana Yusuf ini menjaga hidupnya? Yusuf jaga hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Walaupun ada kesempatan, dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk sesuatu yang menyakiti hatinya Tuhan. Ini Tuhan loh yang mau dipermuliakan Yusuf. Saya tidak mau. Dia lebih baik lari, tinggalkan itu. Dan dia jaga hidupnya yang benar-benar untuk berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat hasil dari Yusuf menjaga kesucian hidup. Tidak main-main saudara-saudara. Dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tidak pernah mengemis-ngemis Yusuf. Firaun, aku bukan musuhmu. Ayo angkat aku jadi pendampingmu, menjadi orang nomor 2. Tidak pernah. Tapi Firaun sendiri yang minta. Coba lihat. Kejadian 41, 40 sampai 42. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ya, jangan sampai kau langkai aku dalam hati ini. Kan begitu. Kau tetap di bawahku, aku kepala, kau jadi leher lah. Begitu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lah coba ini, Yusuf ini dilantik jadi orang nomor 2 di pemerintahan Mesir. Bahwa atas perintahmu semua rakyat ini taat kepadamu. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Hebat Yusuf ini saudara-saudara. Dia jaga kesucian, dia jaga kekudusan, dan sampai berpengaruh pada dirinya sendiri. Karena dia jaga kesucian itu, maka diberikan satu kedudukan tinggi kepada Yusuf. Dan bukan saja kedudukan tinggi, tapi dikenakan cincin, diberikan baju yang halus, baju yang baik kepada Yusuf itu. Pakaiannya kinclong malahan saudara-saudara. Tadinya pakaian penggembala, tadinya pakaian seorang pekerja di rumah si Potifar ini, si Firaun ini. Sekarang berubah dulu, pakaiannya berubah drastis, dan perhiasan yang tidak ada tadinya pada tubuhnya sekarang dikenakan pada Yusuf. Hebat loh saudara-saudara. Itulah hasil daripada dia mau menjaga hidup di dalam kekudusan. Mari kekasih dalam Yesus Kristus, selain mendapat perkenanan dari Tuhan, manusia saja pun tertarik dulu saudara-saudara. Mari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah harta kesayangan Tuhan. Untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, dengar firman Tuhan. Yang kedua, pegang teguh firman Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dalam kekudusan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.